Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Roji Tutorial Desain Grafis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini. Pada video kali ini kita akan belajar membuat wall decor dengan konsep Arab ya. Jadi nanti tulisannya adalah tulisan huruf Arab. Nanti desainnya adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah yang kedua tentang wall decor desain dengan konsep teks Arab ya. Jadi kanan kirinya nanti ada lafaz Allah dan Muhammad, di tengah-tengah ada jam dengan teks Arab dan juga ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nanti konsepnya seperti ini. Yang kemarin kita sudah buat yang seperti ini, kemudian hari ini kita akan membuat seperti ini. Nanti seperti biasa akan kita lanjutkan pada video yang berikutnya dengan desain seperti ini. Kemudian berikutnya yang ini, lanjut yang ini, kemudian sampai nanti yang terakhir ya. Ada beberapa desain baru yang akan saya upload satu demi satu agar teman-teman bisa mengikuti tutorialnya. Dan kali ini kita fokus pada yang kedua, yaitu desain yang seperti ini. Bagaimana cara kita membuatnya? Silahkan ikuti terus video ini. Sekarang kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi X7. CorelDRAW 17 ya, X7. Langkah pertama teman-teman jangan lupa di download dulu filenya yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Jadi di deskripsi itu ada file berupa vektor untuk latihan yang isinya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di monitor. Nah, nanti di file di dalaman deskripsi itu, bagian deskripsi dari video ini, teman-teman akan mendapatkan link menuju download fontnya. Di situ ada sekitar 5 font yang saya pakai untuk kombinasi wall decor ini. Kemudian ada vektor yang berisi picture untuk bahan ya. Kemudian ada juga file yang sudah jadi, yang siap cetak. Itu juga saya simpan dalam versi CorelDRAW X3 agar bisa dibuka pada semua versi di atasnya ya. Langkah pertama kita buka dulu, untuk contoh kita buka file yang CorelDRAW X3 yang berupa hasil jadinya ya. Kita buka dulu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan kayak gini. Ada 4 page. Yang satu tadi berisi semuanya, kedua yang berisi jamnya, ketiga untuk lafaz Allahnya, keempat untuk lafaz Muhammad. Ini semua bisa di ungroup ya. Kemudian yang kedua kita buka juga file berupa vektor yang sudah saya siapkan untuk latihan. Ada 2 gambar ya, cuma ini dan ini. Kalau kayak gini teman-teman bisa cari juga di Google, banyak. Kata kuncinya kalian ketik aja label PNG, nanti akan muncul banyak label bunga PNG kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal download aja ya. Kali ini kita langsung mulai saja ya. Kita buat yang pertama dulu, yaitu berupa jamnya yang ini, yang susah ya. Kita awali dari yang susah. Nah, pertama di sini diameternya adalah 30 cm. Kita buat dulu file new. Nah, di sini kita ketik namanya latihan 2. Kemudian lebarnya teman-teman buat 30 cm, tingginya 30. Satuannya dirubah senti aja biar enak ya. Warnanya pakai CMYK, resolusinya 300 dpi. Jika sudah kayak gini tinggal teman-teman oke, nanti akan terbuka lembar baru, lembar kerja baru ya. Nah, ya jika sudah kayak gini teman-teman, yang pertama buat adalah lingkaran, ellipse tool di sini. Kemudian teman-teman buat aja kayak gini ya. Boleh pakai kontrol, boleh tidak. Bedanya kalau pakai kontrol di keyboard itu lingkarannya langsung simetris. Kalau tidak pakai kontrol dia nggak simetris. Tapi tidak apa-apa, kita buat aja boleh pakai kontrol atau tidak ya. Kemudian mouse-nya kembali ke mouse normal, pick tool. Kemudian kita pilih lingkarannya, kita setting ukurannya 30 cm, 30 cm, lalu tekan enter. Kemudian tekan huruf P ya, plastik P di keyboard. Nah, seperti itu. Biar langsung ada posisi di tengah-tengah lembar kerja. Jika sudah, kita buka file untuk desainnya dulu ya. Kita contoh aja biar nggak lama-lama. Langkah pertama kita ambil backgroundnya.
background yang ini teman-teman ya. Background dalamnya ya, sebentar saya unduh dulu. Kita olah dulu backgroundnya. Background ini caranya kita pergi ke file vektor, kemudian teman-teman copy materi yang sudah saya berikan, klik kanan copy, lalu pergi ke halaman latihan, klik kanan paste, kemudian kita taruh di belakangnya lingkaran. Caranya pilih backgroundnya, klik kanan order behind, pilih lingkaran. Kemudian background ini teman-teman ketik huruf P plastik di keyboard ya, P pastel, biar dia langsung lari ke tengah. Jika sudah kayak gini, lalu teman-teman klik kanan power clip, masukkan di lingkaran. Lalu garis hitamnya ini kita buang outline lingkarannya dengan cara klik kanan di atas tanda silang ini, klik kanan ya. Dia hilang outline-nya. Jika sudah kayak gitu, kemudian kita kembali ke file untuk latihannya. Berikutnya kita buat yang ini kita kembalikan dulu ya, Ctrl Z. Kita buat lingkaran yang dalam ini, yang ini berapa ukurannya, kita cek. 28 cm diameternya dengan ukuran ketebalan outline-nya adalah 1 mili dan settingannya adalah keluar ya, offset position. Kita praktekkan, kita buat lingkaran lagi, kemudian diameternya kita ketik 28 cm, enter. Kemudian untuk pengaturan outline-nya bisa di sini, bisa di sini ya. Kita pakai yang di sini aja, klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang 1 mili, pengaturannya pakai offset ya, biar nanti outline-nya keluar. Oke, jika sudah teman-teman tinggal ketik huruf P. Berikutnya kita pergi ke file wall decor lagi, kemudian kita buat dulu bagian dari luar dulu ya. Kita buat bagian ini, kita buat kotak dulu di sini. Kayak gini teman-teman ya caranya. Kita cek berapa ukurannya. Ukurannya adalah ini sekitar 0,5 kali 0,75 tingginya. Jadi lebarnya sekitar 0,5, enter. Tingginya sekitar 0,75, enter. Nah seperti itu ya. Jika terlalu lebar bisa teman-teman kecilkan, misalkan 0,45 di enter. Kita kasih warna ini ya, kita bisa pakai color eyedropper tool, ada di sebelah kiri kayak gini. Deteksi warnanya, kemudian arahkan pada kotak yang baru saja kita buat ya. Berikutnya teman-teman buang outline-nya, klik kanan di atas tanda silang, nah seperti ini. Jika sudah, kemudian teman-teman tinggal klik kanan cut, lalu dimasukkan ke dalam menu latihan. Paste di sini, nah, seperti ini. Kemudian kita tekan shift tahan di keyboard, tekan shift tahan, kemudian tekan background-nya, kemudian tekan huruf C, center secara horizontal, biar dia ada di tengah-tengah ya. Lalu ulangi lagi, pilih yang kotak ini, tekan shift, pilih yang lingkaran hitam, kemudian tekan T. T itu artinya rata atas, jadi dia posisinya rata atas dengan lingkaran. Nah sekarang baru kita balik ke atas pakai kayak gini, ditambah kontrol biar simetris, lalu lepaskan klik kirinya, kemudian konturnya dilepas belakangan. Nah seperti itu. Kemudian kita warna juga outline yang hitam ini, caranya pakai color eyedropper tool, kemudian pilih warna yang ini, merah marunnya, kemudian arahkan pada lingkaran. Nah seperti ini. Nah, sekarang kita langkah berikutnya adalah membuat posisi detik ini melingkar sebanyak 12 jam ya, melingkar di sini semua. Kita akan buat secara otomatis. Langkah pertama, kita ambil dulu titik tengahnya. Caranya biasanya yang saya pakai adalah saya klik 2 kali dulu di sini. Nah, setelah terjadi lingkaran, setelah terbuat kotak kayak gini ya, kemudian saya pilih kotaknya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengarahkan garis pertolongan agar pas di tengah-tengah. Nah, kita rasakan dari tepi nanti akan pas di tengah-tengah, akan muncul kayak gini. Nah, kemudian kita pilih lagi, kita ambil garis pertolongan lagi yang vertikal, kemudian kita arahkan ke bagian tengah-tengah samping. Nah seperti itu. Nah sekarang yang tengah-tengah ini akan langsung terasa ya. Yang belakang saya warna kuning dulu biar kelihatan ya. Nah, seperti ini.
Nah, sekarang kita pilih yang kotak detik tadi, kemudian kita klik lagi 2 kali sampai muncul tanda anak panah melingkar kayak gini. Lalu kita ambil titik tengahnya. Nah, kita ambil, kemudian kita paskan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kayak gini, kemudian teman-teman keluarkan menu transformation. Nah, jika belum ada di sebelah kanan, bisa keluarkan di menu efek. Kemudian di menu objek, kemudian transformation ini diklik salah satu, nanti akan muncul di sebelah sini. Lalu pilih yang rotasi kayak gini. Kita akan membuat sebanyak 11 kali karena di sini sudah terjadi 1, jadi kita akan mengcopy sebanyak 11 dengan cara kita buat derajatnya sebanyak 30 derajat dan kopinya sebanyak 11. Jika sudah, teman-teman apply. Nah, akan langsung otomatis ya. Namun biasanya ini saya cut dulu sebelum saya apply, lalu saya buat tab baru, kemudian saya paste di sini dan kemudian baru saya apply. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita saat kita akan menggroup, jadi nanti nggak kena backgroundnya kalau kita group ya. Kemudian saya cut, baru kemudian saya pindahkan di sini, saya gabungkan di sini. Nanti kalau kita ngubah warna enak, jadi kita rubah satu langsung kena semua ya. Caranya saya kayak gitu. Jika detiknya sudah terjadi, kemudian berikutnya kita buat yang kedua, yaitu kita buat ini ya, kita buat lingkaran untuk sebanyak 60 detik ya, sebanyak 60 detik dalam area 1 jam. Nah, caranya bagaimana? Kita buat dulu lingkaran kecil kayak gini pakai ellipse tool ya. Nah, seperti ini dikira-kira aja, kira-kira seginilah besarnya, 0,25 lah, 2 mili setengah. Nah, seperti ini. Kalau kebesaran ya bisa teman-teman kurangi ya. Kita kasih warna biru dulu ya, 0,25. kemudian kita beri warna kayak gini, nah, warna coklat. Kodenya ini teman-teman ya, selalu pakai warna CMYK. Cyannya 33, magentanya 55, yellownya 58, dan blacknya 0. Nah, jika sudah, lalu teman-teman cut di kanan, cut, lalu teman-teman taruh di file latihan, klik kanan paste. Nah, seperti ini. Tekan shift, pilih background kuning boleh, kemudian tekan huruf C, center. Nah, seperti itu ya. Kita cek latihan lagi, kira-kira jaraknya dari atas sekitar 1 lingkaran ya, sekitar 1 lingkaran ini. Nah, kira-kira segini, lebih sedikit berarti di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah, kemudian ini teman-teman klik lagi sampai muncul anak panah melingkar kayak tadi. Kemudian titik tengahnya diambil. Nah, di tengah ini nanti akan jadi pusat putaran ya, pusat rotasi. Kita taruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman buat garis pertolongan kayak ini ya, horizontal dan vertikal, nanti kalau kita memberikan titik tengah mengarahkan ke tengah itu langsung enak, langsung terasa di mouse itu langsung terasa. Jadi kita nggak perlu mengira-ngira ya. Nah, seperti itu fungsinya. Jika sudah kayak gini, kemudian kita akan memutarnya sebanyak 60 kali ya. Caranya bagaimana? Keluarkan transformation lagi kayak tadi. Kemudian derajatnya ini dirubah. Kalau tadi 30 untuk 11 kali ya. Sekarang kita akan membuat 60 dengan sudah terjadi 1, berarti kita akan membuat 59. Derajatnya teman-teman ganti 6 derajat dan kopinya sebanyak 59. Jika sudah, jangan lupa ini di-cut dulu. Ya. Jangan lupa di-cut dulu. Pindahkan ke tab 2 lagi, klik kanan paste. Nah, jika sudah baru kemudian di-apply. Nah, seperti itu. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita saat kita akan menggroup. Nah, klik kanan group, baru kemudian kita cut ya. Kita cut, bisa Ctrl X atau bisa klik kanan cut. Kemudian kita paste di sini lagi ya, seperti itu. Jadi kalau kita merubah itu enak, merubah warnanya langsung secara otomatis semua akan ikut berubah. Baik, sekarang sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat ukuran ini, akan membuat angkanya ya. Berikutnya kita akan membuat angkanya seperti yang kemarin.
kita menggunakan font yang namanya Quran Madinah. Nah, seperti itu. Ukurannya adalah sekitar 192,92 poin ya. Ini ukurannya saya copy dulu ya. Copy. Kemudian saya ketik biasa kayak gini. Nah, ketik di sini. Kita ketik angka 12, angka yang 2 digit dulu ya. Kemudian ukurannya kita paste yang tadi 192,92 poin. Kita enter. Lalu fontnya kita ganti Quran Madinah ya. Ini nggak ada namanya kalau di sini, tapi kalau di atas ada namanya. Lalu jaraknya ini kita setting kayak ini. Jaraknya kita pergi teks properties. Jika nggak muncul di sebelah kanan, teman-teman bisa keluarkan di menu teks, kemudian ini teks properties dicentang. Nanti akan otomatis langsung keluar di bagian kanan ya. Kita pilih yang sini, kemudian kita pilih yang paragraf, kemudian jarak antar hurufnya dibuat minus 80 derajat ya, 80%. Nah, kita setting, kemudian sekarang kita setting, kita buat minus 80. Jika sudah, teman-teman enter. Kemudian kita tekan shift, pilih background, kemudian tekan C, center secara horizontal. Kemudian kita naikkan sedikit, kita kasih warna seperti warna ini. Color stroke betul, kita pilih warnanya, kita arahkan di huruf 12, di angka 12 ya. Jika sudah, kemudian jaraknya kita kira-kira aja, kira-kira seginilah ya. Kurang lebih arahnya sama dengan ini. Nah, kita kembali ke sini. Ini kurang ke bawah sedikit. Oke, kira-kira segini. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita duplikat untuk membuat yang lainnya ya. Kita nggak bisa otomatis semua teman-teman, karena kalau kita buat secara otomatis semua kayak tadi, misalkan ini titik tengahnya kita ambil di sini, kemudian kita buat transformation, kita kasih 30 dan ini kita isi 11, maka kalau kita apply nanti hurufnya akan memutar, yang bawah nanti 12-nya jadi kebalik ya. Makanya kita harus membuat pelan-pelan karena kita ingin yang bagian bawah ini tetap menghadap ke atas, yang kanan kiri lurus secara vertikal, dan yang atas ini setengah ke atas ini memutar menghadap ke atas juga ya. Caranya bagaimana? Caranya kita undo dulu. 12 ini kita rubah dulu jadi angka 11. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan shift, pilih background kuning, tekan C, lalu di tengahnya kita paskan di tengah-tengah. Paskan di tengah-tengah. Lalu kita isi angka 30 derajat ya. Ini kopinya satu aja. Apply. Nah, dia akan jadi 11 di sini. Berikutnya kita yang tengah lagi, kita isi angka 10. Shift, background kuning, tekan C, titik tengahnya dipaskan. Nah, jika sudah, kita naikkan jadi 60 derajat. Apply. Nah, kayak gitu terus ya. Nah, kemudian berikutnya kita buat angka. Nah, ini untuk yang bagian sebelah sini, ini langsung kita geser aja ya. Tapi kita perlu bantuan lingkaran. Nah, seperti ini pakai kontrol ya biar simetris. Kemudian kita tekan shift, pilih angka 10, tekan huruf C dan E agar ada di tengah-tengah. Fungsinya ini untuk apa? Untuk membuat arah kiri dan kanan ini angka 9 dan 3 biar dia posisinya juga pas ya. Kita pilih lingkaran, kita ambil titik tengahnya, lalu kita up. Sudah pas. Kemudian kita taruh di sini. Caranya derajatnya buat 90, kemudian kita apply. Nah, kemudian ini biar ada di sini kita naikkan jadi 180. Apply. Nah, kemudian yang ini kita buang aja, sudah nggak kita pakai ya. Kemudian ini kita geser. Kemudian klik 2 kali, Ctrl A buat angka 9. Lalu titik tengahnya kita kembalikan. Nah, setelah itu kita tekan shift, pilih lingkaran ini, tekan C, tekan E. Seperti itu ya. Lalu kita geser, kita klik 2 kali, Ctrl A, ketik huruf 3, angka 3, tekan shift, pilih lingkaran, tekan C, tekan E. Nah, lingkarannya kemudian kita hapus. Kalau kayak gini sudah, kita nggak perlu ngira-ngira, ini sudah otomatis pas teman-teman ya. Nah, berikutnya tinggal kita duplikat yang lainnya. Misalkan sekarang angka 8. Untuk area yang bawah ini
8 sampai angka 4 ini harus kita mirror teman-teman ya. Jadi kita buat dari sini, ini kita mirror vertikal dulu, kita mirror horizontal, kemudian kita klik 2 kali, Ctrl A, ketik angka 8, lalu tekan Shift, pilih yang bentar ya, kita paskan tengahnya dulu. Pilih angka 8, tekan Shift, pilih kuning, tekan C, kemudian pilih angka 8, titik tengahnya kita paskan. Nah, biasanya ada di atas. Paskan tengah-tengah di sini. Kemudian kita buat derajatnya sebanyak 120. Dari mana ini 120? Dari 90 ditambah 30. Jadi dia ada 120. Jadi tiap jam itu kelipatannya adalah 30 derajat dalam lingkaran 360 derajat. Ya, seperti itu. Kita ketik 120, kemudian 1 kali copy dan kita apply. Berikutnya kita lanjut angka 7. Tekan Shift, pilih kuning, tekan C, kita ambil titik tengahnya, kita paskan, kita geser sedikit, kemudian kita tambah 30 jadi 150, kita apply. Nah. Berikutnya kita klik lagi, kita ketik angka 6, Shift, kuning, C ya. Kalau kita ambil titik tengahnya, kita paskan di tengah-tengah, lalu kita ketik angka 180 derajat, lalu apply. Berikutnya angka 5, Ctrl A 5, Shift, kuning, C, ambil di tengahnya, kita paskan. Nah, derajatnya kita naikkan 30 jadi 210, apply. Nah, seperti itu. Kemudian angka 4, klik 2 kali, Ctrl A 4, Shift, kuning, C, kemudian kita paskan di tengahnya. Kemudian derajatnya kita naikkan jadi 240, kita apply. Berikutnya ini teman-teman ya, kita tambahi langsung 60 derajat. Jadi dari 240 nanti jadinya adalah 300 ya. Nah, kita ketik dulu angka 2, kemudian Shift, kuning, C, di tengahnya kita paskan di tengah-tengah seperti ini, kemudian kita apply. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kita harus mirror lagi karena dia sudah ada di atasnya angka 3. Kita undo dulu, kita mirror vertikal, kita mirror horizontal. Nah, Shift, kuning, C, kemudian angka 2, titik tengahnya kita arahkan di tengah-tengah seperti ini, kemudian baru kita apply. Nah, lanjut angka 1, klik 2 kali, Ctrl A 1, kemudian Shift, pilih kuning, C, kemudian angka satunya kita ambil titik tengahnya, paskan lagi, kemudian derajatnya kita tambah 30 lagi jadi 330, apply. Yang atas tinggal kita rubah jadi angka 12. Nah, tekan Shift, kuning, C. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Kemudian berikutnya adalah kita tinggal grup angkanya. Kita grup angkanya, caranya langsung aja ambil dari sini. Seperti ini. Kita klik kanan. Bentar. Ctrl G. Nah, seperti itu. Kita beri warna merah marun semua ya. Klik kanan di sini, klik kiri ya 2 kali, arahkan ke sini. Oke. Oh, sebentar, berubah. Oke. Nah, kayak gitu. Berikutnya kita akan melanjutkan bagian berikutnya, yaitu membuat label yang tengah ya. Kita pergi ke file vektor, kemudian kita ambil yang ini, kita klik kanan, kita copy, kita masukkan di sini. Klik kanan, paste, kita tekan huruf P. Ya, kayak gitu. Berikutnya kita akan membuat teks ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini fontnya adalah sebesar ini. Kita copy dulu 145 ukurannya ya. Ini fontnya adalah KFG GPC, lafadznya Bismillahirrahmanirrahim kayak gini. Caranya kita pakai insert karakter. Teman-teman install dulu ya, fontnya namanya KFG GPC. Nah, kalau belum ada insert karakter di sebelah kanan, teman-teman keluarkan di sini teks,
insert karakter. Oke. Kemudian kita pilih fontnya KFGBC Arabic Symbol, lalu ambil teks yang bismillah kayak ini, tinggal diklik kiri digeser ke dalam, besarkan ukurannya kayak tadi ya, 145 poin, enter, tekan shift, pilih kuning C. Nah, kemudian kita taruh ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, jika kebesaran kita kembali lagi, kita cek lagi ya. Yang bunganya kita besarkan sedikit. Nah, ini kita geser ke sini. Kemudian kita beri warna merah marun sama dengan warna angkanya. Oke, berikutnya kita buat ini tulisannya ya, Happy Wedding. Nah, ini saya copy aja ya biar cepat. Saya copy aja ya. Ini caranya sangat mudah, teman-teman tinggal ketik text tool kayak gini, kemudian teman-teman ketikkan Happy Wedding kayak gini ya. Lalu berikutnya teman-teman tinggal fontnya diatur pakai Ingress Live. Nah, ini fontnya. Kemudian ukuran fontnya 14, ketik aja 14 kayak gini. Kemudian berikutnya settingannya di text properties, dilihat min 20, jaraknya antar kata 50. Nah, kita setting min 20, enter, jaraknya antar kata 50, enter. Nah, kayak gitu ya, tinggal diberi warna. Yang ini fontnya adalah Gisel, sama caranya sama, tinggal diketik kayak gini, misalkan Rozi. Nah, fontnya Gisel. Nah, ini tinggal di setting aja ya. Yang bawah ini sama, dari sini juga bisa, klik 2 kali, Ctrl A, 10.20.20 misalkan ya. Tinggal dipas-paskan aja. Ini saya cut aja, saya langsung copy aja ya, biar cepat. Kemudian berikutnya untuk jamnya ini teman-teman tinggal copy aja ya, tinggal copy, lalu teman-teman masukkan di sini, atau nanti akan saya masukkan di file vektor ya jamnya. Ini harus dipaskan tengah-tengah ya, ini kebetulan sudah pas tengah-tengah. Seperti itu. Baik, yang pertama sudah jadi teman-teman. Nanti kalau mau cetak jamnya ini di delete, karena jamnya akan pakai, jarum jamnya akan pakai yang asli ya. Kita bagus backgroundnya. Ini jangan lupa di grup semua, klik kanan grup. Nah, medianya adalah 30-30, berarti kalau mau dicetak ya harus pakai kertas A3 ya, pakai kertas A3. Kalau folio nggak ngatasi teman-teman, harus A3. Lanjut berikutnya kita akan membuat bagian kanan dan kirinya ya, yang ada lafaz Allah ini. Ini sangat mudah teman-teman, simple sekali. Caranya kita buat tab yang kedua, ini kita setting lebarnya 20, tingginya 30. Kemudian bagian backgroundnya kita ambil background yang tadi, ini kita copy lagi dari file vektor, klik kanan kita paste. Kita klik 2 kali di sini dulu, kemudian kita klik kanan order in front of, taruh di atasnya background. Backgroundnya tekan P. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya ambil bagian sebelah kanan teman-teman. Nah, jadi birunya banyak ya. Caranya pilih background, tekan shift, pilih kotaknya yang tengah, tekan R, right, rata kanan ya, seperti itu. Nanti yang kedua, nah, kita buat kotaknya, tekan kotaknya, tekan shift, pilih background, tekan L, nah, rata kiri ya, seperti itu. Ini saya duplikat, ini saya pakai yang sebelah kiri nanti ya. Nah, yang ini saya power clip, klik kanan, power clip, kita masukkan di sini, kita buang outline-nya. Yang ini saya power clip, klik kanan, masukkan di sini, kita buang outline-nya. Nah, sekarang sudah jadi 2 ya. Berikutnya tinggal memberi bagian yang tengah ini, klik kanan, copy, kita masukkan di sini. Nah, tekan shift, pilih kotak yang kanan, tekan C, tekan E, duplikat, tekan shift, pilih kotak yang kiri, tekan C, tekan E. Kemudian tinggal kita buat lafadznya Allah dan Muhammad. Ini yang Allah itu saya pakai font KFGBC Arabic Symbol ya.
kita perbesar sampai 312. Ini ukurannya ya. Caranya pakai kayak tadi ya, insert karakter KFGVPC, lalu kita cari lafaz Allah, di sini ada ini. Nah, ukurannya paste, harus di tengah-tengah sini. Baik, kemudian berikutnya yang Muhammad. Yang Muhammad ini kebetulan saya pakai beda font teman-teman. Ini saya pakai dari Muhammad Rasulullah ya. Muhammad Rasulullah. Nah, kalau teman-teman mau pakai dari KFGVPC juga bisa, yang ini ya, sudah mirip ini sebenarnya ya. Nah, tapi kebetulan saya tadi pakainya yang dari font ini, dari font Muhammad Rasulullah. Teman-teman kalau mau pakai kayak saya juga bisa ya. Kemudian kita cari lafadznya. Nah, ada banyak teman-teman ya. Yang ini lebih ramai. Ukurannya 326 poin. Teman-teman bisa ketik manual nggak apa-apa. Shift, pilih kotak yang kiri, tekan C, tekan E ya, naikkan sedikit seperti ini. Kemudian yang ini juga bisa dinaikkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Kemudian tinggal kita grup, klik kanan kita grup. Yang ini kita buat di tab 3 ya, 20, enter. Ini kita grup juga, tekan P. Nah, sekarang sudah jadi. Ini yang tengah, ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, berikutnya tinggal kita buang garis pertolongannya, klik delete di keyboard, ketik delete, klik delete ya. Kita simpan dulu file, save as, taruh di desktop latihan 2, shift, lalu kita simpan format untuk cetak ya, JPEG, export desktop latihan 2 1, formatnya JPG ya, jangan lupa export. Seperti ini. Kita tunggu. Warnanya pakai CMYK. Kemudian untuk lebarnya 30, tingginya 30. Ini resolusinya 300 dpi. Oke. Berikutnya tab 2 kita ekspor juga. Kita buat angka 2, formatnya JPEG, klik OK, warna CMYK, ukurannya 20-30. Ini kenapa kok 21? Nah, ini kita cek lagi ya, berarti ada objek yang tidak terlihat. Nah, ini teman-teman ya, ternyata di situ adalah objeknya yang ini kelebaran. Caranya kita power clip, klik kanan, power clip, masukkan di sini. Nah, sudah. Kemudian kita grup lagi, kita ekspor 2, ekspor warna CMYK kayak tadi 20. Ini sudah betul 20 kali 30. Kita oke. Yang ketiga juga sama, kita ungroup dulu, kita power clip dulu. Nah, kita grup lagi, kita ekspor, kita beri nama 3, lalu kita cek lebarnya 20 sudah betul, tingginya 30. Tunggu sebentar sampai previewnya tampil, kemudian kita klik OK. Nah, jangan lupa disimpan ya. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan hasilnya kita cek. Ini adalah hasil yang pertama untuk jamnya, kemudian yang kedua untuk bagian sebelah kanan, dan yang ketiga bagian sebelah kiri ya. Demikian tutorial kali ini, semoga video ini ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya. Terima kasih, silahkan download filenya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.